Semoga terlimpah curahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, termasuk para pengikut-pengikutnya yang senantiasa taat dan taat kepada Allah dan Rasulnya hingga yaumul kiamat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya diri saya pribadi dan juga hadirin jamaah sidang Jumat pada umumnya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Dengan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik perkataan maupun perbuatan dari mulai hari ini hingga hari-hari yang akan datang. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Baiklah, pada mimbar khutbah yang singkat ini khatib akan menyampaikan kemuliaan di bulan Dzulqa'dah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang bernilai pahala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati, disayangi, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan ibadah. Di samping itu juga bulan Dzulqa'dah mempunyai gelar-gelar. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haji. Yang kedua bulan haram. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji, adalah bulan persiapan pemberangkatan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu ditentukan bulan-bulannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bulan haji adalah bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Kalau kita berbicara tentang bulan Dzulqa'dah, bahwasanya pengharaman bulan Dzulqa'dah itu karena ada perjalanan ibadah haji. Zaman jahiliyah, pada zaman dahulu kala, orang-orang jahiliyah ketika memasuki bulan Dzulqa'dah mereka duduk-duduk tidak mengadakan peperangan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang mempunyai keistimewaan dan kemuliaan tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Dan apabila kita beramal baik, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'ifu liman yasha. Begitupun apabila kita berbuat kemaksiatan, maka dosa-dosa kita dilipat gandakan. Maka disebut bulan Dzulqa'dah adalah lumbung pahala dan kuburan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Dzulqa'dah disebut juga sebagai bulan haram, yaitu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan-bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Pada hari itu juga Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang dimaksud ayat di atas arba'atun hurum menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para mufassir, yaitu pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Bulan inilah yang mempunyai keistimewaan, kemuliaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anjuran amalan di bulan Dzulqa'dah, yang pertama yaitu beribadah melaksanakan umrah bagi yang mampu. Karena teladan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih bulan yang penuh dengan berkah adalah bulan
Dzulqa'dah. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi Dzulqa'dah." Artinya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan ibadah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah sidang jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran yang kedua di bulan Dzulqa'dah amalannya yaitu bertaubat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak tilawah Al-Qur'an, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama umat manusia. Di bulan inilah kita harus meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran. Karena apabila kita berbuat kemungkaran, kemaksiatan, dosa kita dilipat gandakan. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dari potongan ayat di atas, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Artinya, maka janganlah kamu berbuat zalim pada dirimu di bulan itu, di bulan Dzulqa'dah. At-Taubah ayat 36. Yang dimaksud dengan jangan berbuat zalim artinya jangan berbuat kemaksiatan. Sebagai umat Islam harus menjaga lisan kita, pandangan kita, perilaku kita dari segala sesuatu hal yang bisa mengandung dan mengundang kemaksiatan. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Dalam momen Dzulqa'dah ini merupakan meningkatkan amal ibadah kita harus lebih baik dari hari kemarin, meningkatkan amal ibadah kita lebih baik dari bulan kemarin, meningkatkan ibadah kita lebih baik dari tahun kemarin, terus dan seterusnya. Dan ada hari berganti hari, bulan berganti bulan, hari berganti tahun. Umur kita bukan semakin muda, akan tetapi umur kita semakin tua, tenaga kita semakin lemah. Sedangkan amal ibadah kita dituntut untuk semakin lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna. Mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Dan barang siapa yang menghidupkan bulan Dzulqa'dah, maka Allah menghidupkan hati kita dari dunia sampai akhirat kelak. Inilah khutbah yang singkat ini sebagai koreksi diri, sebagai renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.